Jadi kami mohon semua pemerintah daerah untuk mengajukan formasi sebanyak-banyak mungkin sesuai dengan kebutuhannya, ya. Karena kalau lolos tes P3K ini, anggarannya akan ini adalah upaya untuk menyediakan kesempatan yang adil, kesempatan yang untuk para guru-guru honorer kita yang terbaik untuk membuktikan kompetensi mereka. Untuk membuktikan kompetensi mereka tanpa kita batasi. Jadi ini juga adalah bagian daripada filsafat Merdeka Belajar, di mana setiap guru-guru kita, guru-guru honorer di seluruh Nusantara kita, bisa punya kemerdekaan untuk membuktikan dirinya. Apakah mereka punya kompetensi untuk diangkat menjadi ASN sehingga meningkatkan nafkah mereka dan kesejahteraan mereka. Berikut. Siapa saja yang dapat mendaftar dan mengikuti tes seleksi ini? Pemerintah membuka kesempatan bagi guru-guru honorer di sekolah negeri dan di swasta yang terdaftar di Dapodi. Ini juga termasuk guru eks tenaga honorer kategori 2 yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS atau P3K sebelumnya. Dan yang kedua adalah untuk lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar. Jadi dua-duanya boleh diberikan kesempatan di tahun 2021 untuk mengikuti tes seleksi ini. Berikut. Salah satu hal yang terpenting untuk kebijakan ini adalah agar semua pemerintah daerah, rekan-rekan kita di dunia pendidikan dan juga media untuk memperjelas apa yang dilakukan di tahun 2021 dan kenapa ini beda dari sebelumnya. Jadi yang pertama harus ditekankan bahwa ini adalah seleksi massal yang akan dilakukan secara online di tahun 2021. Pemerintah telah mempersiapkan bagi yang lolos seleksi tersebut akan dijamin akan menjadikan P3K dan akan penganggarannya sudah disiapkan. Tapi masih harus lolos seleksi. Jadi salah satu pesan yang terpenting bagi teman-teman media juga dalam pengumuman ini dipastikan bahwa ini adalah seleksi di tahun 2021. Jadinya apa yang membuat seleksi ini berbeda dari sebelum-sebelumnya? Dulu formasi guru P3K itu terbatas dan ada kuota-kuotanya, jadi banyak sekali guru-guru honorer kita harus menunggu dan mengantri untuk bisa membuktikannya. Di tahun 2021 ini akan berubah. Jauh lebih besar dari itu sampai dengan 1 juta. Jadinya masih ada gap, masih ada yang harus kita tutupi perbedaan antara formasi yang sudah diterima sama jumlah yang seharusnya ada. Jadi kami mohon semua pemerintah daerah untuk mengajukan formasi sebanyak-banyak mungkin sesuai dengan kebutuhannya, ya. Karena kalau lolos tes P3K ini, anggarannya akan dijamin oleh pemerintah pusat, akan sudah disiapkan, tidak perlu khawatir. Jadi ini perbedaannya dari yang dulu. Dulu formasi itu terbatas, di tahun 2021 semuanya akan bisa mengikuti tes online tersebut dan bisa membuktikan kelayakannya. Yang kedua, sebelumnya setiap pendaftar itu diberikan kesempatan mengikuti ujian seleksi rata-rata sebanyak 1 kali per tahun mengikuti itu. Bedanya di tahun 2021, setiap pendaftar ini diberikan kesempatan beberapa kali. Jadi kalau dia gagal pada kesempatan yang pertama, dia dapat belajar lagi, belajar ulang, dan mengulang ujian hingga 2 kali. Ya, 2 kali lagi. Jadi total itu bisa mengambil 3 kali tes tersebut. Dan ini bisa di tahun yang sama, di tahun 2021, ataupun di tahun berikutnya. Karena ini akan menjadi suatu program yang berkesinambungan. Ketiga, sebelumnya tidak ada materi persiapan untuk para pendaftar. Kemendikbud ingin memastikan bahwa guru-guru honorer kita mendapatkan kesempatan yang adil, bahwa mereka bisa mendapatkan materi pembelajaran secara daring untuk semuanya untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. Jadi kita akan pastikan bahwa akan ada berbagai macam pelatihan online
yang bisa dilakukan secara mandiri oleh para guru-guru honorer untuk mempersiapkan diri untuk ujian seleksi. Karena standar ujian seleksi ini akan ditentukan dengan standar dengan kualitas yang baik. Ya, itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk memastikan kualitas mutu pembelajaran anak-anak kita itu masih terjaga. Keempat, sebelumnya pemerintah daerah yang harus menyiapkan anggaran gaji peserta yang lulus seleksi guru P3K. Tapi di tahun 2021 pemerintah pusat memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru P3K. Jadinya daerah sekali lagi tidak perlu khawatir mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhannya karena anggarannya sudah disiapkan. Dan yang terakhir, biaya penyelenggaraan ujian sebelumnya biasanya ditanggung oleh pemerintah daerah. Tetapi di tahun 2021, biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh Kemendikbud. Ini adalah perubahan-perubahan yang transformatif dari proses seleksi sebelumnya dan yang sekarang. Makanya kami di Kemendikbud beserta bekerjasama dengan Pan-RB dengan juga Kemenq untuk memastikan bahwa di 2021 kita benar-benar memberikan kesempatan yang adil untuk semua guru honorer membuktikan kehandalannya, membuktikan kompetensinya untuk bisa menjadi ASN. Berikut. Terima kasih. Sekian dari saya, presentasi saya. Sekali lagi, saya harap ini bisa menjadi angin segar bagi para guru-guru honorer yang sebelumnya belum mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kelayakannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama barangkali kami sampaikan permohonan maaf karena Bapak Menteri Pan-RB tidak hadir dalam acara ini karena beliau ada acara yang lain dan beliau meminta saya untuk menyampaikan beberapa materi arahan terkait dengan rencana seleksi guru P3K tahun 2021. Pertama barangkali rencana seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021 ini sebenarnya sudah direncanakan sejak bulan April yang lalu. Nah, kemudian dari sinilah kami kemudian bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan Kementerian Keuangan, dengan Kementerian Dalam Negeri dan BKN terus melakukan koordinasi untuk merealisasikan rencana ini. Dan sampailah pada akhirnya pada hari ini kita mengumumkan rencana seleksi guru P3K tahun 2021. Pada dasarnya dengan seleksi melalui jalur P3K ini maka sebenarnya usia pelamar itu bisa dari 20 tahun sampai dengan 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar, yaitu kalau guru itu kira-kira 59 tahun. Sampai dengan saat ini kita sebenarnya sudah membuka formasi untuk 174.077 formasi guru P3K yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah, yaitu 32 provinsi, 370 kabupaten kota, dan 89 kota. Nah, kemudian atas dasar saat ini maka pengajuan usulan formasi guru P3K akan diperpanjang sampai dengan sampai dengan 31 Desember tahun 2020 melalui aplikasi informasi Kementerian Pan dan RB. Nanti Kementerian Pan RB akan melakukan verifikasi dan menetapkan formasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta dengan mempertimbangkan data Dapodik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tentunya kami juga menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Kemudian baru-baru ini telah terbit Perpres nomor 38 tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K dan Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Serta kami juga sudah mengeluarkan sekitar 3 permen Pan RB terkait dengan P3K ini untuk mendukung pelaksanaan tentang P3K ini. Nah, saat ini kami bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BKN, BPKP, BSSN, dan BPT untuk mempersiapkan atau merancang sistem penerimaan soal ujian kompetensi dan sistem seleksi yang kita sinergikan bersama. Dalam waktu dekat, barangkali setelah kita persiapkan semua, Kementerian Pan RB akan menetapkan peraturan Menteri Pan RB terkait dengan dasar hukum pelaksanaan seleksi guru tahun 2000 guru P3K tahun 2021 ini.
Demikian Bapak sekalian apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan rencana seleksi guru P3K tahun 2021. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Amin.